kita bicara untuk pemula dulu nih. Kalau yang udah paham Peugeot, dia pasti udah lebih berani untuk ngambil seri-seri yang lebih berisiko. Nah, kalau untuk pemula mungkin tepatnya itu coba dulu kalau mau main Peugeot ya, either 306 atau ini 405 ya atau 206 gitu. Karena dari sisi teknologi pertama itu belum terlalu advance lah. Jadi perawatan itu masih cenderung lebih mudah. Sebelum beli itu mungkin bisa ajak montir yang ngerti Peugeot untuk ngecek gitu. Dan kalau bawa montir kan dia bisa tebak kondisi mobilnya kan. Nah, jadi kita bisa naker itu tadi, kondisi perbaikan yang sekiranya perlu dilakukan. Nah, dari situ ya tinggal kembali ke masing-masing deh gitu. Si perbaikan yang ketaker itu masuk budget nggak gitu loh. Jangan lupa tonton terus Subscribe di Denkus channel. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini ngebahas mobil yang spesial menurut gua karena pertama kalinya gua menghadirkan mobil Peugeot 405 tahun 95 teman-teman. Motuba yang luar biasa menurut gue karena nggak semua orang punya nih, hanya orang-orang tertentu menurut gue. Dan isunya konon katanya banyak orang nggak berani untuk memelihara Peugeot. Makanya yang paham Peugeot, usernya Peugeot, gue hadirkan bersama Om Hendra. Apa kabar Om? Sehat? Alhamdulillah, baik. Thank you Om Den. Ya. Dan luar biasanya ini gue posisi di Bogor, di samping Hotel Salak The Heritage, di depan kediamannya Bapak Jokowi, Istana Bogor ya kan. Benar. Dan apa namanya, Om Hendra ini dari Bandung datang ke sini khusus buat konten tuh, Masya Allah. Iya. Jadi benar-benar gue ngerasa dihargain banget nih Om. Ya, sekalian jalan-jalan. Oh gitu. Udah kepedean aja, gue mau jalan-jalan juga kali. Jadi sebelumnya thank you banget Om. Ya. Nah, sama-sama. ini penting banget buat para pecinta otomotif di seluruh Indonesia. Wah, udah lebay pisan Jadi pokoknya nih Om Hendra langsung aja deh disampaikan atas keluh kesah orang, karena ada beberapa isu nih Om di luar sana yang wah lo hati-hati lo, jangan macem-macem deh melihara Peugeot begini begitu. Sok deh. Ya. Nah, jadi memang Peugeot itu memang bukan pilihan lah ya buat mayoritas orang. Wah, malah ngomong gini ya? Iya, betul. Oh gitu? Betul. Clear berarti itu? Clear. Oke. Memang kondisinya begitu gitu ya pada saat ini. Makanya kan memang kalau kita lihat di jalan kan jarang lihat orang pakai Peugeot yang sehat gitu ya. Nah, jadi kekhawatirannya pertama biasanya adalah masalah perawatan, ya kan. Perawatannya katanya susah gitu ya. Terus kemudian sering overheat katanya begitu kan. Nah, padahal sebetulnya nggak gitu juga. Jadi kuncinya pertama adalah kalau memang nih ada teman-teman yang minat mau pelihara Peugeot gitu ya. Pastiin ya dari awal tuh dapat unit yang sehat gitu ya. Dapat unit yang sehat, jangan tergiur dengan harga yang murah gitu. Kalau kita lihat di marketplace kan emang banyak yang sangat terjangkau banget. Sangat terjangkau banget, tapi ya gitulah kalau kata orang Sunda, ayah harga ayah rupa gitu. Ada harga ada rupanya gitu. Bener. Ya, dan juga yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah jangan salah bengkel. Jangan salah bengkel. Jangan salah bengkel gitu, karena terus terang memang tidak semua bengkel itu paham bisa menangani gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang tinggal di kota besar harusnya sih nggak usah khawatir, karena rata-rata di kota besar pasti ada bengkel spesialis Peugeot. Seperti saya di Bandung kan banyak banget ya Peugeot. Banyak banget. Jakarta apalagi ya. Cuma Bogor ada nggak tuh? Bogor setahu harusnya saya ada ya? Karena ada beberapa teman-teman di sini juga di wilayah Bogor yang pengguna Peugeot dan mereka bisa maintenance Peugeotnya dengan baik. Gitu. Ya. Nah ini untuk spesifikasi mobil yang di belakang kita nih boleh dijelasin dulu Om. Ini tuh Peugeot tahun berapa? Tipenya? Okay. Nah, jadi Peugeot 405 itu kan ada beberapa seri memang ya. Ada 405 SR, ada 405 SRI. Ada 405 STI. 405 STI juga ada dua macam. Yang pertama adalah yang mesinnya XU9 kodenya. Nah, kalau yang XU9 itu bahan bloknya aluminium. Dan juga ada yang kode mesinnya XU10 seperti yang ini
Ya, jadi ini kebetulan 405 STI Lemang. Lemang tuh ininya nama trim teratasnya lah. Oh, ya, gitu. untuk di Peugeot 405 STI gitu, trim tertingginya gitu kan. Ada yang 405 STI yang biasa sama yang STI Lemang gitu. Ya. Okay. Bedanya cukup banyak sih sebetulnya. Bedanya satu dari body kit. Ya, kalau yang Lemang udah ada body kitnya, side skirt, terus kemudian fender flare, udah ada wing belakangnya gitu ya. Okay. Nah, jadi dari sisi eksterior itu bedanya. Terus kemudian dari sisi interior bedanya, kalau yang Lemang itu joknya udah kulit. Gitu, joknya ini masih original nggak nih? Kalau ini kebetulan sudah di-retrim ya? kulitnya. Sudah di-retrim kulitnya. Nah, kalau yang 405 STI biasa itu joknya fabric. Gitu. Terus dia di dashboard itu ada emblem Lemangnya. Oh gitu ya? Ya, kalau yang biasa itu nggak ada. Maksudnya tulisan Lemang gitu? Ada tulisan Lemang. Gitu di konsol tengahnya dekat kisi AC. Gitu. Oke. Gitu sih bedanya. Ke CC-nya berapa nih? CC-nya 2000. 2000. CC-nya 2000. Paling kecil tuh Peugeot berapa sih? Paling kecil CC-nya di Peugeot 206. Peugeot 206 itu 206. Buset, ya. banyak banget yang bilang Ya. tuh, "Bang, review. Bahas dong 206." Iya. Nah, berapa DC? 1400. Wih, gokil. 1400. Iya. Gitu. Dan Peugeot tergolong dia konsumsi bahan bakarnya irit apa boros apa biasa aja? Apa Ya. tergantung kaki juga? Ya, pertama kan orang bilang irit sama boros itu ya perbandingannya harus apple to apple. Yes. Ya kan, kadang ada yang bandinginnya sama LCGC ya. Itu kalau dibandingin sama LCGC. Waduh. Ya, jadi kalau bandingin yang Nggak 2000 cc dengan yang 2000 cc lagi gitu ya. Betul. Contoh misalkan kalau ini mungkin komparasinya yang pada zamannya ya, yaitu dengan Corona Absolute misalkan. Oh, ini ini ya? Seangkatan. Apple ya? Terus kemudian Accord Cielo. Itu kan seangkatan gitu ya, kalau di Jepangannya. Kalau di Eropaannya mungkin ini kelasnya diadunya dengan BMW E34 seri 5 gitu ya, yang cc-nya sama yang 2000 sama Mercy mungkin W202. Itu kan ada yang 2000 cc. Iya. Dan ini tergolong gimana Om Hendra? Nah, ini kalau untuk konsumsi BBM-nya, kalau kondisi mesin sehat ya, mobil sehat, untuk 2000 cc dalam kota itu range-nya bisa 18, 19. Ini takut kebalik nggak nih Om? Enggak. Yang gue yang ini ya? Benar. Benar. Terus. Nah, 18, 19 lah ya. Terus kemudian kalau luar kota masih bisa nyampe bangsa 110, 111. Oh gitu. Gitu. Ya. Dalam kota berapa tadi? 18, 19-an. 18, 19. Gitu. Iya. 2000 cc loh. 2000 cc. Iya kan? Jadi teman-teman, gua belum pernah naik mobil Peugeot. Ya, tadi sempat masuk ya kan. Enak juga ya, asik ya. Iya. Nyaman sih, nyaman. Tahun 90-an tuh memang mobil-mobil dulu. Iya. Tidak di spec down seperti mobil-mobil sekarang mungkin, yang dia ngejar harga murah kali ya. Betul. Supaya masyarakat mungkin bisa terjangkau dapat harga mobil. Kalau mobil dulu tuh kayaknya buset, dari platnya aja nih. Waduh, mantap ya. Mantap. Beda. Ya nauzubillah min dzalik, kalau terjadi kecelakaan juga kayaknya waduh. Ya nggak aman kayaknya. Kita ngerasa tenang gitu. Aman. Dan di jalan pun kayaknya ampak gitu. Ya, apa loh istilahnya. Betul. Kayak gitu. Terus Om, kalau ngomongin tadi kan maintenance, perawatan dan beberapa kelemahan nih mobil ini gitu. Ini mungkin teman-teman kan juga kemarin banyak banget, Om, bahas dong mobil Peugeot beberapa. Dan ada yang langsung komen ke spesifik mobilnya 206 kayak gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin tipe mobil ini dengan kelemahan dan kelebihannya gitu ya, yang paling oke tipe mana? Kalau untuk ini ya, dari sisi ketahanan dan dari sisi ketahanan dan maintenance. Nah, kalau untuk pemula, kita bicara untuk pemula dulu nih. Kalau yang udah paham Peugeot, dia pasti udah udah lebih berani untuk ngambil seri-seri yang lebih berisiko dalam tanda kutip. Oh gitu ya. Nah, kalau untuk pemula mungkin tepatnya itu coba dulu kalau mau main Peugeot ya, either 306 ya, 306 atau ini 405 ya, atau 206 gitu. Karena dari sisi
teknologi pertama itu belum terlalu advance lah. Jadi perawatan itu masih cenderung lebih mudah. Jadi saya bilang advance itu maksudnya dalam konteks electrical gitu. Karena mobil ini memang lebih maju daripada zamannya. gitu. Ya, mobil ini memang lebih maju pada zamannya lah dari sisi teknologi ya gitu. Dan segala macam ya sebagai tahun 95 udah ya canggih. Untuk mobil tahun 90-an mungkin kalau kita compare ke mobil yang diproduksi sekarang di tahun 2000-an gitu, ada beberapa fitur yang justru nggak ada gitu. Ada. Malah ada di mobil tahun 90-an in general ya. Apalagi salah satunya contohnya. Oke, salah satunya misalkan contohnya adalah hal-hal yang sederhana aja lah. Kayak apa? Kayak power window, electric mirror, terus kemudian juga Lu udah electric mirror ya? Udah electric mirror gitu untuk tahun ya? segitu gitu ya. Keren, mobil sekarang ada loh yang tahun 2000-an belum power window. Belakangnya masih di engkol. Ada tuh satu mobil yang baru produksi tahun 2023 ini ya. Gitu kan. Dengan mengatasnamakan yang tadi yang Om Den bilang down spec kan, down spec supaya harga terjangkau gitu. Kalau mobil-mobil zaman dulu kan masih mementingkan betul. build quality. Yes, betul. Gitu. Build quality dan juga dari sisi safety juga mumpuni gitu. Oke. Iya. Terus gini Om, apa namanya? Sensasinya nih bedanya apa? Kenapa nggak, kan masih banyak juga ya mobil mewah lainnya. Kalau kalau saya benturin nih, kalau gua benturin Om sama kalau ngomongin kenyamanan kayaknya ngomongin nyaman tuh mobil Eropa lagi. Lu kalau mau ngomongin nyaman ya. Terus kalau spesifiknya lagi mobil Eropa ini mobil apa nih? Ya kan? Kan ada Mercy. Ada Mercy. Gitu. Kenapa nggak milih Mercy atau BMW? Kenapa milihnya Peugeot? Oke, jadi gini. Ini opini saya pribadi ya, opini saya pribadi. Jadi saya pribadi memang suka yang nggak mainstream. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau BMW sama Mercy itu kan Eropa tapi mainstream. Gitu. Jadi kalaupun misalkan kita bicara arah modifikasi ya, untuk BMW sama Mercy kan udah ketebak arah modifikasinya kemana. Ya kalau gitu BMW contoh misalkan kita mau main apa? M Style misalkan ya. Kalau atau misalkan mau main Alpina Style dan seterusnya gitu. Itu udah ada pakemnya biasanya gitu. Terus kemudian kalau di Mercy juga sama, itu kan modifikasinya biasanya sudah ada pakemnya. Dia either larinya misalkan main stylenya Brabus misalkan atau AMG dan seterusnya gitu. Dan partnya tersedia gitu. Kalau misalkan mau modifikasi itu banyak gitu partsnya, dari mulai yang mau main yang OEM ataupun yang sudah buat sama produsen lokal di sini gitu ya. Nah, uniknya di Peugeot itu kalau ngebangun kita punya duit belum tentu barangnya ada. Gitu, betul. Itu bahkan dia udah discontinue atau harus inden? Satu itu, terus kemudian ada beberapa parts yang memang di Indonesia nggak ada. Gitu. Bukan nggak ada lah, cukup sangat rare sekali gitu. Bahkan beberapa teman-teman saya di komunitas itu sampai order ke luar negeri. Gitu. Termasuk di beberapa part di mobil ini juga ada beberapa yang saya order dari luar. Gitu, karena di sini memang antara sudah nggak produksi ya ataupun juga ada tapi harganya juga udah nggak masuk akal. Biasanya part untuk eksterior, interior atau permesinan? Kalau permesinan masih gampang. Oh gitu ya? Ya, permesinan masih gampang, tapi kalau untuk aksesoris eksterior itu cukup susah. Gitu, cukup susah. Dan pakemnya juga kalau untuk eksterior kan ya contoh kalau di 405 ya, biasanya teman-teman itu ngambilnya sebagai referensi, mereka ambil modelnya 405 MI16. Itu nggak beredar di sini mobilnya gitu, hanya beredar di luar. Atau 405 yang T16 itu yang memang diproduksi hanya untuk rally dan itu 4-wheel drive gitu, dan banyak lagi lah gitu. Nah, biasanya yang dijadikan referensi ke sana. Gitu kalau di Peugeot. Ya. Oke. Komunitas sendiri gimana Om di sini Om? Kalau komunitasnya cukup sendiri ya cukup aktif di sini sebetulnya. Kebetulan saya ketua dari Peugeot Club Bandung. Oke. Kita merupakan salah satu klub Peugeot tertua di Indonesia. Gitu ya? Ya, kita baru ulang tahun kemarin. Luar biasa. Udah 26 tahun. Namanya panggilan apa disebutnya? PCB. Teman-teman PCB, apa kabar? Sehat selalu. Semoga kompak dan solid ya. Ini Amin. Bapak ketuanya ada di sini. Oke. Dan juga ada komunitas perserinya juga. Gitu kayak 405 ada komunitasnya sendiri, 405 community. Oh, ada. Oh, secara general PCB ini ya. Nah, secara general kalau di Bandung PCB, dan kita juga kalau secara nasional ada yang menaungi namanya FKPI, Forum Komunikasi Peugeot Indonesia. Gitu. Iya.
Oke, nah itu beberapa penjelasan dari Om Heru, teman-teman yang beberapa yang berkomentar ke Instagram gua, DM, terus di YouTube juga. Nah ini gue sudah hadirkan ya, jangan ditagih lagi nih, langsung nih, Ketua PCB aja langsung nih. Apa namanya? Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silakan langsung komen aja di kolom komentar atau ke Instagram gua. Terus Om, apa yang menjadikan alasan kalau misalnya orang-orang masih ragu, aduh, ntar gini, ntar gitu. Ada yang mau disampaikan nih, Om? Oke, sebetulnya ya tadi ya balik lagi nggak perlu khawatir sebetulnya pelihara Peugeot itu karena sebetulnya nggak susah gitu. Nggak susah. Mungkin susah karena nggak tahu kan gitu. Kalau nggak tahu ya kita jadi susah kan gitu ya. Nah pertama mungkin baiknya buat teman-teman yang mau meminang Peugeot itu gabung dulu deh di komunitas di Facebook misalkan untuk tanya-tanya ke teman-teman yang memang sudah lebih paham gitu ya, supaya dalam tanda kutip nggak dibodoh-bodohin orang lah gitu pas beli gitu. Terus juga cari tahu dulu tuh ya sebelum beli, misalkan bengkel terdekat yang memang bisa menangani mobil ini itu di kota masing-masing. Cek gitu. dulu tuh ya. Cek dulu. Nah, dan perlu diingat yang namanya kita beli mobil bekas, mau apapun itu mereknya, itu kan ya pasti PR mah pasti ada gitu. Kalau nggak mau ada PR ya beli mobil baru gitu kan. Cuman yang penting adalah PR-nya ketakar. Gitu, ketakar. Contohnya, contoh PR apa aja? Misalkan gini, yang ya ketakar. misalkan contoh sederhana. PR yang masih ketakar misalkan kaki-kaki misalkan. Gitu ya. Kalau kaki-kaki kan kalau bayangan saya biasanya habis maksimal bangsa 5 juta itu udah kelar gitu, maksudnya udah ketakar gitu kan. Atau misalkan yang sederhana lagi, misalkan permasalahan di sistem pendinginan misalkan gitu ya. Nah itu sistem pendinginan juga kan banyak tuh, dari mulai radiator, kipas, terus kemudian relay, terus kemudian selang-selang, water pump dan lain-lain gitu. Nah makanya baiknya kalau memang belum punya pengetahuan mengenai Peugeot, sebelum beli itu mungkin bisa ajak montir yang ngerti Peugeot untuk ngecek gitu. Itu bisa salah satu cara memitigasi resiko tadi. Gitu ya, resiko hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan kalau bawa montir kan dia bisa tebak kondisi mobilnya kan. Nah, jadi kita bisa naker itu tadi kondisi perbaikan yang sekiranya perlu dilakukan. Nah, dari situ ya tinggal kembali ke masing-masing deh gitu. Si perbaikan yang ketakar itu masuk budget nggak gitu loh. Makanya kan kalau misalkan apa kita punya budget 50 misalkan ya, berarti jangan nyari mobil yang harga 50. Gitu kan, karena jadi nyarinya yang berapa? Ya safety-nya nyari harga bangsa 35-40 lah gitu. Kita harus selalu ada spare uang 10 ada jutaan. spare untuk perbaikan. Itu wajib itu. Wajib. Gitu. Karena pasti ada aja lah gitu. Kalau misalnya ngomongin 405 ini di pasaran berapa sih harganya? Kalau di pasaran ya kalau kita lihat di marketplace ya, yang jual di bawah 30 banyak gitu, ya. Yang jual di atas 50 ada gitu. Ya, jadi memang balik gelap lagi juga ke berarti ya? Gelap juga sebetulnya. Tergantung kondisi berarti ya? Tergantung kondisi. Gitu, tergantung kondisi memang gitu. Kalau misalnya yang di bawah 35 di bawah 30. 25-an gitu emang ada? Ada, bahkan di bawah 20 ada. Masa? Ada. 18 juta gitu maksudnya? Ada. Waduh, 18 juta. Yang 18 juta tuh gimana bisa jalan itu? Ya kalau bisa jalan ya bisa jalan lah gitu. Istilahnya kabut salju lah. Kajian butut asal maju gitu. Kabut salju atau gokil. Kabut salju. Kajian butut asal maju. Kajian butut asal jalan maju. mah jalan rata-rata, cuman mungkin PR-nya pasti lumayan gitu. Oh gitu lumayan. Tapi kalau buat teman-teman yang seneng ngebangun, malah dicari ya gitu. nyari yang bahan biasa. Bener. Kayak saya ini setengah bahan lah. Masa? Dapatnya ya. Dapatnya ya. Dapatnya setengah Jangan-jangan bahan. yang di bawah 20 itu lagi. Oh enggak sih. Enggak. Iya. Terus kalau misalnya katanya rentan overheat gitu. Komentarnya gimana sih? Ya. Kalau overheat kan sebetulnya gini. Kalau kita bicara overheat kan sebetulnya nggak hanya mobil ini. Gitu. Mobil yang lain juga ada gitu banyak kejadian overheat. Betul. Gitu. Nah, makanya untuk memitigasi resiko overheat itu ya khususnya mobil Eropa perawatan terhadap sistem pendinginan itu harus benar-benar maksimal gitu. Dan gini coba deh perhatiin ya teman-teman yang punya mobil Jepang ya dan lihat di mobil Eropa. Indikator temperatur ya. Kalau mobil Jepang itu garis tengah. Itu nggak nyampe 90. Nggak nyampe garis 90. tengah. Nah, kalau mobil-mobil Eropa biasanya garis tengah itu adalah 90. Gitu. Suhunya 90 derajat. Artinya
adalah bahwa toleransi terhadap panas mobil Eropa itu memang lebih tinggi. Makanya kalau yang biasa pakai mobil Jepang, begitu pakai mobil Eropa lihat temperaturnya nyampe 95 gitu, udah kaget tuh anjing ini overheat gitu kan. Padahal enggak gitu, karena memang dia kan thermoswitch-nya ya. Thermoswitch itu yang buat ngatur kapan si high fan-nya itu nyala. Itu toleransinya memang lebih tinggi dibandingkan mobil Jepang. Mobil Jepang itu rata-rata di 85 high fan itu udah nyala. Gitu. Suhu idealnya beda. Gitu. Jadi untuk memastikan bahwa tadi terkait kekhawatiran masalah overheat ya perawatan terhadap sistem pendinginannya harus maksimal. Kalau misalnya kita dapat nih Peugeot, udah kebeli nih, wah ternyata pakai seminggu masih oke. Seminggu selanjutnya overheat. Perbaikan secara materi yang keluar, jumlah uangnya, tapi nggak bisa dipastiin ya. Itu paling cuma habis 2 juta, 3 juta nggak bisa. Nggak bisa. Jadi karena apa dulu yang kerusakan apa dulu kerusakannya ya? Gitu. Ya jadi separah-parahnya tuh biasanya umumnya apa deh? Separah-parahnya anggaplah harus ganti radiator gitu ya, harus ganti water pump dan gitu-gitu. Itu ya, berapa tuh? Bangsa sekitar 5 juta itu kelar. Lumayan ya. Kelar gitu. Iya. 5 juta. Tapi kalau misalkan hanya yang simple-simple, misalkan hanya motor fan-nya yang kena, misalkan ya itu yang nggak akan nyampe 2 juta lah gitu. Kalau yang tadi bilang separah-parahnya itu kalau kita nggak ganti hanya service, ada kemungkinan bisa nggak? Gini, nah ini yang saya kadang-kadang suka. Kadang orang pengen. Ya jadi gini, betul. Ya. Makanya saya selalu ya termasuk di teman-teman juga di komunitas kan banyak tuh yang user Peugeot baru masuk ke komunitas kita gitu ya. Saya selalu himbau hindari yang namanya ngakalin. Kenapa? Gitu. Gini. Mengakali itu adalah temporary solution. Iya sih. Kalau kita dalam kondisi emergency. Contoh sederhana gini. Misalkan overheat kasusnya. Overheatnya kasusnya karena fan nggak muter. Oke. Nah, karena fan nggak muter, solusi sederhananya yang paling gampang kalau misalkan permasalahannya nggak muternya itu karena dari sisi elektrikalnya bermasalah. Ngakalinnya gampang. Ya tinggal di jumper kan fan-nya. Gitu. Jadi kalau di jumper kan begitu di starter fan langsung nyala dua-duanya gitu kan. Suhu langsung adem. Nah, tapi kalau kondisi seperti itu dipakai untuk jangka panjang, nah mobil itu kan akan mengalami kondisi yang namanya overcooling. Overcooling itu jadi ya suhunya dia nggak nyampe suhu maksimal. Suhu kendaraan. Efek negatifnya bensin boros pasti kalau overcooling. Bensin pasti boros dan itu jangka panjangnya malah jadi merusak gitu karena mobil itu perlu suhu optimal dia untuk bekerja. Gitu. Makanya ya itu tadi kalau saya sih selalu sarankan ngakalin boleh. Kondisi emergency kita akalin gitu kan karena memang dengan keterbatasan. Tapi once kita udah sampai di tempat tujuan, misalkannya ada bengkel yang bisa menangani, ya lebih baik diperbaiki gitu, bukan diakalin. Gitu karena kalau diakalin ya tidak menyelesaikan solusi kan. Kita mengakali permasalahan. Beda gitu. memperbaiki ya. Bukan memperbaiki. Gitu. Kalau memperbaiki kan permasalahan yang diperbaiki. Gitu. Kalau ngakalin permasalahannya diakalin, masalahnya tetap sementara tetap ada sifatnya ya. Iya. Gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya permasalahan yang tadi bisa diperbaiki nggak? Bisa. Nggak harus diganti ya? Nggak. Berarti nggak nyampe goceng lah ya? Ya nggak nyampe goceng lah. Ya balik lagi tadi tergantung. Itunya ada nggak bisa yang memperbaiki itu ya? Ada yang bisa perbaiki nggak atau ya kerusakannya sefatal apa? Gitu. Kalau memang sudah fatal harus diganti. Ada part yang harus diganti harus diganti. Kalau selain overheat, kalau permesinan sebandel apa rewelnya di mana sih si Peugeot ini? Kalau ngomongin mesin. Kalau mesin dulu atau nggak ngomongin mesin nih? Mesin. Kalau mesin sebetulnya relatifly nggak rewel gitu. Saya selama pakai ini mesin itu nggak pernah ada masalah. Permasalahan itu di luar mesin malah. Apa itu mas? Di luar Contoh misalkan power steering. Ini kebetulan kemarin baru nginep 2 minggu nih masalah power steering. Gitu ya. Gitu power steering. Kemarin pipa cacingnya jebol. Gitu. Terus kemudian pernah lagi ini bermasalah itu di rem. Waktu itu booster remnya jebol gitu. Tapi kalau yang bicara yang related ke mesin belum pernah sih ini. Malah aman dia, cenderung aman ya, nggak ada masalah ya. Cenderung aman. Gitu. Matic-nya gimana, aman nggak sih dia? Nah matic-nya kan karena ini masih matic torque converter. Bukan yang model jeduk. Masih model konvensional gitu. Jadi perawatan juga gampang. Gitu. Kayak matic sekarang lah. Kalau Peugeot yang sekarang udah CVT kali ya? Yang sekarang ya mungkin kayak 3008 yang baru, 5008 yang baru gitu kan. Ya di Peugeot juga matic-nya itu ada beberapa tipe. Jadi yang paling kompleks itu matic yang ini sepengalaman saya ya. Matic yang nempel di Peugeot 406
D8 yang pertama kali keluar, 406 yang pertama itu bengkel pun Kenapa? juga kadang-kadang udah banyak yang nyerah tuh nanganin kalau. Kenapa? Ya memang karena pertama dia pertama mobilnya waktu edarnya sebentar. Oke. Ya mobil kan kalau waktu edarnya sebentar kan ketersediaan partsnya juga kan biasanya sedikit. Terus kemudian kalau kita mau cari hunting part kampakan juga susah karena mobilnya juga kan sedikit. Gitu. Itu sih. Tapi kalau yang setelahnya, contoh yang Matic yang dipakai di 406D9, Matic yang dipakai di 206, 307 itu sama AL4 kodenya. Oke. Gitu. Itu masih mudah perawatannya. Oke. Gitu. Kalau ini kalau boleh tahu jeduk nggak Matic-nya? Enggak. Kalau ini sekarang ini enggak sih. Cuman ya? memang ini belum sempurna terus terang Matic-nya masih harus ada penyempurnaan lagi, tapi kalau jeduk sih enggak. Jeduk sih enggak ya. Oke, aman ya berarti ya. Oh berarti kalau si P-Shoot kalau ngomongin masalah mesin dia nggak masalah ya. Enggak. Matic juga bandel lah, nggak rewel ya. Paling di luar itu. Di luar itu. Okay. Tadi salah satunya power window. Power steering. Oh power steering, sorry. Oke, gua power window. Power steeringnya kenapa dia? Nah, power steering itu kan gini. Ya, ini kan penggerak roda depan kan ya? Penggerak roda depan, jadi beban kan banyak di depan gitu. Jadi momen putar dan segala macam juga kan untuk si power steering ini berat gitu. Nah, biasanya sih power steering itu awal permasalahannya umumnya kalau jebol itu karena bushing rack steer. Bushing rack steer. Nah, bushing rack steer oblak. Nah, biasanya kan ya karena itu kan barang yang nggak kelihatan. Betul. Ya, jadi kita nggak rasa gitu kan. Nah, tahu nggak tahu kan kalau bushing rack steer oblak, rack steernya kan oblak. Betul. Kalau rack steernya oblak tuh itu berdampak ke ada yang namanya komponen namanya pipa cacing. Pipa cacing. Nah, pipa cacing itu untuk ngalirin oli power steering tuh. Ada yang high, ada yang low. Dua kan pipa cacing itu. Nah, pipa cacing itu jadi ketarik-tarik karena rack steernya goyang. Nah, karena pipa cacing ketarik-tarik lama-lama dia bocor. Nah, itu permasalahan yang sering terjadi sih gitu. Oh, gitu. Kalau di power steering. Iya. Gitu. Banyak yang bisa servis lah ya. Kalau itu mah gampang. Iya, tapi kayaknya kalau udah kena si power steeringnya, ada juga yang bilang kagak bisa diservis bro, itu ganti. Tergantung lagi. Kerusakannya seperti apa. Bener. Kerusakan seperti apa. Iya. Oke. Gitu. Terus rack steernya gimana? Nah, kalau rack steernya sih relatively aman lah ya. Jarang aman, ada yang bermasalah sampai ke situ. Gitu ya. Oke, sejarah ini kan penggerak roda depan, bertumbuhnya ke depan. Dan mobilnya udah cukup berusia 95 loh. Sekarang 2023 nih teman-teman. Berapa tahun tuh ya? Berapa tahun? 28 ya? 28 tahun. 28 tahun. Beredar di muka bumi loh, luar biasa. Ya kan, dan masih eksis. Dan ini kondisinya kalau gue bilang kinyis-kinyis teman-teman. Bisa lihat nih ya. Gue tampilin gambar foto mobil ini. Terus dipadukan dengan pelek apa nih Om, bisa dijelasin nggak? Oke, jadi P-Shoot itu kan peleknya memang agak susah nyarinya ya. Begitu ya? Karena PCD-nya yang nggak umum. Oh, PCD-nya kan 4x108. Oke. Gitu. Jadi kalau mau cari pelek aftermarket itu untuk yang PCD 4108 itu sangat susah. Gitu ya? Sangat susah. Jadi makanya saya supaya pilihan velgnya banyak bisa dipakai gitu. Ini kebetulan pakai adapter. Pakai adapter, PCD-nya di-convert ke 400. Nah, ini pelek yang dipakai kebetulan BBS RS2 nih. Ring 17. Gitu. Nah, itu ngebubutnya di mana tuh? Nah, kebetulan ya kalau di Bandung juga banyak. Kebetulan kalau ini saya bikin adaptornya di Sarinande. Sarinande. Ya, di mana lagi lah kalau urusan adaptor. Luar biasa, Sarinande. Semalam baru aja ngobrol-ngobrol sama Om Rangga, ya kan. Sarinande udah paling bener. Ya, udah paling bener. Bener, Om Rangga bener itu. Oke, di Sarinande ya. Iya. Oke. Peleknya ukurannya berapa Om? 17 inch. Ukuran 17 ya? 17 inch. Oke, mantap. Merek peleknya apa Om nih? BBS. BBS ya? BBS RS2. Oke, BBS RS2. Iya. Terus yang tadi Om Heru bilang di awal tadi, ini masalah Hendra, kelistrikan. Hendra. Oh, Hendra. Iya. Apa tadi gue bilang apa? Heru. Oh iya. Kenapa jadi Heru ya? Om Hendra, masalah kelistrikan nih gimana nih Om? Tadi kan sempat disinggung ya di awal kalau nggak salah deh. Ini rentan juga katanya tuh, apa gimana? Oke, kalau ini kan yang tadi saya bilang, ini untuk di entry tahunnya, level lah, untuk 405, lebih kecanggihannya apa tadi bilang di tahun itu? Kebetulan ini sebetulnya tidak terlalu rumit, ya elektrikalnya, meskipun ya seperti tadi saya bilang, ini sudah quite advance lah pada zamannya.
Tapi ini kalau untuk dari sisi kelistrikan itu sebetulnya masih cukup reliable, nggak banyak yang aneh-aneh juga. Kecuali kalau sudah mulai masuk ke seri-seri bangsa 307 gitu, 308, ya seri Gen 7, Gen 8 itu udah mulai berat tuh elektrikalnya karena udah mulai banyak sensor. Oke. Gitu. Kalau ini sebenarnya masih relatively cukup simple lah, masalah elektrikal jarang ada yang bermasalah. Gitu ya. Oke. Gitu. Jadi makanya saya sarankan kalau buat teman-teman yang mau beli Peugeot terus kemudian sebelumnya belum pernah punya, buat pemula lah gitu ya, saya sarankan ngambilnya ke sini atau ke 306 atau 206. 306, 206 sama 405. Oke. Iya. Gitu. Dan itu tahunnya berapa tahun berapa aja tuh? Ini kan 95 nih, tahun 95. Ya, ini 95. Kalau 405 itu mulai dari tahun 89 kalau saya nggak salah. Itu yang tahu 405 SR. 405, 89. 89. Oke. Ada itu 405 SR yang masih karburator. 405 ya. Nah, ini Jack ditampilin ya. Jack nih editor gua nih, Om. Iya. Jadi di video langsung disampaikan, tau kan dia lupa. Jadi 40 berapa yang tadi tahun 405 dari 89. 89 akhir itu ada. Oke. Udah keluar. Nah, terus kemudian kalau 306 itu dia mulai dari tahun 96. Oke, 96. 96. Kalau 206 itu dia mulai dari tahun 2000. Nah, 206 2000 tuh ya. Tahun 2000. Makin muda tuh ya. Iya, makin muda. Oke. Gitu. Iya. Itu juga elektrikalnya nggak terlalu yang ini banget tuh ya. Enggak sih, sebetulnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu rumit. Oke. Om, boleh ceritain nggak? Lu kan udah lama nih Om ya. Main Peugeot ngomong-ngomong dari tahun berapa Om? 2011. 2011. Terus apa namanya, aktif lah ya di komunitas gitu kan. Boleh diceritain juga nggak? Ini di pertengahan video, harusnya di awal sih. Tadi gua nanya ya. Maksudnya awal lahirnya Peugeot dan lain-lain, sejarah singkat lah. Sejarah singkat. Oke. Jadi kalau Peugeot itu nanti mungkin apa teman-teman yang punya pengetahuan lebih bisa tambahin lah di kolom komentar. Ini hanya based on my base knowledge saja gitu ya. Okay. Nah, jadi Peugeot itu kan masuk ke Indonesia itu sebetulnya udah cukup lama Om. Gitu, ada seri-seri bahkan dari tahun 50-an itu ada seri-seri kayak Peugeot 203. Terus kemudian yang tahun-tahun bangsa 70-an itu udah ada seri 404 dan seterusnya. Tapi memang kurang populer saat itu. Nah, mulai populer itu tahun 50-an tuh ya. Tahun 50-an tuh udah ada. Nah, terus kemudian mulai populer itu sebetulnya oleh seri 504 Om. Oh gitu ya. 504 gitu. 504 itu sangat populer sekali, terutama justru sebetulnya bukan di Indonesia populernya awalnya pada saat itu di Timur Tengah. Oh gitu ya. Jadi di negara-negara macam kayak di Mesir, di Iran itu bahkan dulu presiden Iran tuh salah satunya itu mobil dinasnya pakainya 504 kan. Oh gitu. Nah, itu awal mulanya Peugeot mulai eksis lah saya bilang ya, di Indonesia itu mulai seri 504 karena itu udah mulai banyak populasinya. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Peugeot 505. Gitu, Peugeot 505. Terus kemudian setelahnya itu ya ini gitu 405 gitu yang melanjutkan kesuksesan kakak-kakaknya lah gitu dulu. Makanya termasuk yang paling banyak beredar juga di jalan sih sebetulnya Peugeot 405 ya. Gitu sampai sekarang ya sangat disayangkannya sekarang kan opsinya kalau untuk yang baru-baru udah nggak banyak nih Peugeot yang masuk ke Indonesia. Gitu terutama di tahun 2023 ini. Gitu. Jadi sekarang itu kan sepengetahuan saya yang dijual masuk ke sini itu hanya Peugeot 3008, lalu kemudian 2008 sama 5008. Sudah hanya 3 seri itu. Kalau zaman dulu kan banyak tuh pilihannya. Gitu. Terutama di tahun 90-an lah kan ada ini 405 juga macam-macam, ada yang STI, ada yang STI Lemang dan seterusnya. 306, terus kemudian ada 406. Ya. Jadi cukup banyak lah pada eranya gitu opsinya. Dan tadi gue sempat mikir juga ini kan tahun 95 Matic gitu ya. Apa lu dapat ini susah Om? Apa kebanyakan tahun itu 90-an lah katakanlah. Dulu tuh diproduksi yang manual, yang ini hanya beberapa unit katakanlah, gitu nggak? Iya, memang, iya benar sih. Betul ya? Jadi yang nyari yang Matic ini emang agak susah ya. Karena gue mikirin dulu itu kayaknya orang cenderung pakai manual, ya nggak sih? Betul. Nah, gimana tuh? Betul. Jadi memang yang beredar, yang Matic itu memang nggak banyak gitu. Oh gitu ya? Makanya dulu saya, sebetulnya 405 itu saya punya itu, ini bukan yang pertama. Oh gitu. Gitu. Saya sempat punya juga 405 yang XU9 manual. Gitu. Cuman dulu karena satu dan lain hal saya lepas. Nah, terus saya ngidam lagi nih pengen 405 tapi pengen yang Matic gitu ya. Pengen yang Matic dan pengen yang Lemang serinya yang trim tertinggi. Kebetulan waktu itu titip kabar lah
ke teman-teman di komunitas, titip cariin. Nah, kebetulan dicariin dapet gitu. Cuma dulu awalnya ya bentuknya nggak begini gitu pas awal dapet. Oh gitu ya? Gitu, iya. Iya. Oke, jadi memang ini cukup dibilang limited edition ya sih. Iya sih, boleh nggak dibilang banyak begitu. juga kayaknya Memang di punya di Indonesia ya nggak sih? Betul. Wah, ya kan. Nah ini Om, gue selalu sampaikan nih, kadang suka ada aja yang nge-DM Om Den atau Bang Den gitu kan, itu yang kemarin dibahas mau dijual nggak? Wah, gue kagak tahu bro. Nah dari situ makanya setiap gue bikin konten, nah pertanyaan-pertanyaan itu gue sampein ke ownernya nih, ke pemiliknya. Jadi Om kalau misalnya teman-teman penonton YouTube Denkus Channel ini ada yang berkomentar, mendingan langsung dijawab aja, ini mau dijual apa enggak? Kalau ada yang minat siapa tahu kan? Om Hendra dijual enggak? Gue mau dong ya. Oke, kalau langsung dijawab aja deh. Kalau yang ini enggak kayaknya. Ini perjuangannya panjang sih soalnya. Oh gitu. Jadi ya? saya memang ada beberapa Peugeot di rumah, kalau yang lainnya bolehlah dibeli ya. Kalau yang ini enggak lah, yang ini enggak akan saya jual. Gitu. Nggak akan saya jual. Karena ini cukup spesial lah buat saya. Waduh, Gitu. teman-teman jadi nggak dijual tuh katanya tuh. Ya karena cukup spesial. Ini 405 ya kan tahun 95 Matic 2000 cc. Wah, kinyis-kinyis kalau menurut gua kondisinya. Cukup Oke spesial banget. karena udah habis banyak juga sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Oke. Iya. Apa namanya? Tadi gue nyobain ini kan sudah di apa si ininya kulitnya kan udah nggak yang ori ya. Tapi kalau si busa-busanya memang dipertahankan Masih seperti itu yang ya. ori. Empuk ya, enak ya. Busa-busanya masih yang Nyaman ori. sih. Gitu. Ya. Dan apa namanya senderannya ke kepala juga dia agak gitu, jadi kayak nyaman sih berkendara. Gitu. Betul. Memang support ini apa leher belakang. Leher belakang. Betul, dipikirkan waktu itu ya. Iya. Kayaknya buat perjalanan jauh kalau tadi gue coba rasain Om, nggak pegel ya modelnya ya? Enggak, Ya, ini enggak sih? pegal betul. Ya. Betul. Jadi apa kalau buat touring sih enak sih ini. Gitu ya. Gitu. Kayak kemarin kan kita kebetulan baru pulang dari Pekalongan juga tuh sama teman-teman 405. Gitu. Ya enjoy sih di jalan. Asik ya. Gitu. Oke, kalau di Bandung di mana sih teman-teman apa BCB? BCB ya? PCB, sorry, Peugeot Klub Bandung. Biasanya di mana ininya? Kumpulnya? Kumpulnya kumpulnya di ini di Jalan Lombok di Bandung, ada Lombok. Coffee shop di situ namanya Kumai Coffee. Kebetulan yang punya salah satu member kita juga. Oh gitu. Iya. Boleh juga tuh mampir Kumai Coffee kayaknya asik nongkrong situ ya. Kita ngumpul biasanya Minggu sore. Oh gitu ya? Minggu sore ya? Iya. Oke. Apa kelebihannya ikutan klub sama nggak ikutan? Oke. Nah, itu tadi kelebihannya adalah yang pertama knowledge. Oke. Ya, knowledge. Jadi kayak referensi bengkel yang amanah ya dalam tanda kutip. Lalu kemudian referensi terkait kalau cari parts kemana gitu, mau yang baru, mau yang copotan gitu ya. Jadi mempermudah lah gitu ya, mempermudah kita dalam merawat kita punya kendaraan gitu. Dan juga jadi ajang sharing juga kan di komunitas gitu. Kalau masing-masing saya punya permasalahan mobil saya begini nih gitu, nanti yang biasanya yang lain nimpalin, oh gue pernah begitu tuh, waktu itu gue beresinnya begini gitu kan, jadinya kan enak gitu. Betul. Gitu. Cepet banget tuh tercerahkannya ya kan. Cepet tercerahkannya betul. Gitu, daripada apa kita main nekat aja gitu. Masuk ke bengkel mana, sebenarnya dia juga kagak ngerti. Ya kan, dia belum ada customer. Bismillah gue coba katanya. Astagfirullah. Ini customer expect-nya bisa bener. Nah, ternyata dia lagi makanya nyoba. itu balik lagi itu tadi Om, makanya kan tadi Om bilang di awal kan banyak orang yang kapok lah pakai Peugeot dan segala macam gitu sampai akhirnya dijual lagi dan seterusnya. Ya itu karena itu tadi gitu. Karena pertama mungkin di awal beli mobilnya nggak sehat. Ya kan? Terus banyak masalah kan jadinya karena belinya nggak sehat. Terus diperbaiki di bengkel yang salah. Udah habis duit gede, selesai, ya kan? Udah. Mobil nggak beres, akhirnya dongkol kan? Yang disalahin mobilnya, kan gitu. Wah ini mah nggak layak dipelihara, padahal nggak gitu juga. Padahal nggak gitu juga. Salah dari awal juga. Salah dari awal. Oke. Gitu. Makanya penting lah masuk ke komunitas itu. Betul. Dan setiap kota di Indonesia, katakanlah kota besar deh, kita ngomongin Jakarta, misalnya di Bogor, Bandung, Bekasi, Tangerang dan lain-lain. Itu ada klubnya ya? Ada klubnya, kayak di Jakarta kan ada JPC itu, Jakarta Peugeot Club. Di Bogor ada BPF, Bogor Peugeot Family. Gitu. Terus di kota-kota lain juga ada gitu. Bahkan kayak kota satelitnya Bandung. Ya kayak di kota satelitnya Bandung, Cimahi misalkan itu ada komunitasnya sendiri. Ada ya. Cimahi Peugeot Owner Club. Lalu kemudian kalau kita ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada ya. Ada.
Kalau kayak ke Kalimantan gitu kayaknya enggak. Nah, Kalimantan ada. Ada juga? Ada Kalimantan. Oh, gitu. Ada Kalimantan. Oke, Gitu. Cuman oke. kalau Kalimantan yang sudah terlalu jauh ke pelosok itu Mungkin enggak kali enggak ya. gitu ya. Oke. Tapi kalau masih di kota besar bangsa di Balikpapan, Balikpapan, Samarinda itu Banjarmasin, masih. Samarinda. Oke. Gitu. Ya, nah itu teman-teman ngobrolnya udah panjang kali lebar, ya nggak? Gua sama Om Hendra, Iya. ya kan? Selaku ketua Peugeot Club Bandung. Peugeot Club Bandung, PCB, nanti gua juga kalau ada kesempatan main ke Bandung bisa mampir ya Om ya? Boleh, boleh. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama mungkin tipe yang lain Peugeotnya. Kalau misalnya lu ada request silakan komen di kolom komentar teman-teman. Peugeot jenis apa nih yang apa namanya akan kita bahas sama teman-teman PCB yang lain juga mungkin boleh sama boleh. Om Hendra juga boleh. Atau kalian ada yang mau jadi narasumber gua, boleh lu DM ke Instagram gua. Punya jenis mobil apa? Silakan. Wah bang, gua mobilnya standaran, bahkan jelek, kusam. Oh kagak masalah, bukan harus keren kok. Yang penting lu punya knowledge tentang pengetahuan mobil yang lu pelihara. Silakan di-sharing ya, biar tidak krisis eksistensi katanya. Lu sharing, karena kan ada orang yang hobinya ngoceh gitu. Ya lu ngoceh di sini deh. Biar berfaedah buat orang banyak gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang pecinta Peugeot dimanapun berada di seluruh Indonesia, memiliki Peugeot sudah sekian tahun, memelihara, suka dukanya apa, mau sharing di kolom komentar silakan. Karena ada juga ngejelasin panjang kali lebar Om di kolom komentar. Dan kadang gua tuh belajar dari situ bahkan. Bahkan gua malah banyak dapat infonya dari teman-teman yang komen. Jadi silakan komen aja teman-teman ya. Terus gini Om, closing statement monggo silakan, pencerahannya lo Om terakhir penutupan untuk Peugeot ini. Silakan. Bebas mau ngomongin apa Om. Oke. Ya itu tadi ya, mungkin apa pesannya utamanya sih buat teman-teman yang mau nyoba ya, yang mau nyoba pakai Peugeot gitu. Kekhawatiran tadi bisa tereliminasi lah ya dengan saran-saran yang tadi udah disampaikan ya. Pertama adalah tadi usahain dapat unit yang memang sehat di awal ya. Dan kalau nggak paham sama mobilnya, mungkin pada saat ngecek mobil itu bisa ajak montir yang paham, itu satu. Dua adalah jangan salah masuk bengkel tadi. Jangan salah masuk bengkel. Nah, untuk dapetin informasi bengkel, spare part dan segala macam, ada baiknya, bukan ada baiknya, malah baiknya gabung makanya di komunitas gitu, biar apa informasinya lengkap yang didapat tentang Peugeot, terus kemudian bisa sharing juga di situ dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir mungkin, nah ini biasanya nih buat anak-anak muda nih, ya anak-anak muda biasanya katanya bilang Peugeot mobil bapak-bapak gitu ya. Banyak yang bilang begitu juga. Nah, padahal ya sebetulnya mobil ini mobil ini sebetulnya kalau buat dimodifikasi sebetulnya enak juga sih gitu ya. Ini kayaknya standaran kan? Enggak juga. Enggak, ini enggak standaran. Secara eksteriornya? Secara eksteriornya enggak. Oh gitu ya? Secara eksterior list ini kan emang standaran ya? List ini standaran. Ini tambahan? Ini enggak, ini side skirt bawaannya 405 STI Lemang. Kalau yang biasa enggak ada ini. Enggak ada. Sama ini fender flare juga ini bawaan STI Lemang. Nah, tapi di luar yang tadi disebutin ini semuanya sisanya enggak standar sebetulnya. Dari sisi eksterior, dari mulai wing belakang, terus kemudian ini enggak ada tadinya? Bukan, ada tapi nggak begitu modelnya. Oh gitu. Terus kemudian ini spion, ini nggak standarnya. Lampu depan nggak standarnya. Terus kemudian di belakang itu ada garnish belakang, itu nggak standarnya. Oh gitu ya. Gitu. Termasuk catnya ini nggak standarnya. Oh gitu ya. Ya, karena nggak ada yang warna putih begini. Oh baiklah. Gitu. Putih tapi nggak kayak gini putihnya. Ya putihnya nggak kayak gini. Kalau yang putihnya 405 itu agak putih susu gitu. Putih warnanya. Susu. Ini gitu. kebetulan super white ini pakainya. Super white. Oh udah disiram lagi ya? Udah disiram lagi. Oh iya lumayan dong ya, pantas nggak mau dijual. Gitu. Tapi kalau interior nggak ada apa-apain dong? Interior ada. Apa itu Om? Kalau di interior kebetulan ini yang saya modifikasi itu di speedometer. Speedometernya ini udah pakai. Bukan kayak gini dia? Bukan kayak gini. Aslinya kan speedometernya indikatornya kan kilometer per jam. Kalau ini pakai yang mil per jam. Oh baik. Gitu, punyanya yang luar sana lah. Oh gitu. Iya. Tapi bawaannya Peugeot. Peugeot. Makanya plug and play. Plug and play. Kalau di interior itu aja sih paling sisanya banyakan di eksterior, sama di kaki-kaki sama di mesin. Gitu. Iya. Sedikit lagi Om, habis berapa Om merestorasi ini yang tadi dibilang? Aduh, kurang habis lebih berapa ya? Ya kalau itu sih sebenarnya kalau udah ngomongin hobi gitu
Unlimited ya, tergantung mungkin orangnya inilah ya. Ini buat gambaran aja Gambaran, ya. Mobil ini saya kasih nama Juli. Juli. Itu Oke. Juli itu ada filsafatnya. Nah, kenapa Juli? Itu Juli itu singkatan dari Jual Livina. Seriusan? Seriusan. Jadi mobil ini gokil. seharga Grand Livina sebetulnya. Oh iya, Gitu. iya. Include- Grand Livina tuh berapa? Bayangin aja lah harga secondnya Grand Livina HWS 2012. Oh, gua nggak tahu. Cepet di atas cepet ya? Ya range, mungkin kalau tahun ini 2023 20-an. itu secondnya mungkin sekitaran 95 sampai 100. 95 sampai 100 ya. Oke, iya, Gitu. iya. Itu duitnya nyemplung tapi sini semua. Tapi oh itu untuk restorasi, belum harga mobil dong? Udah sama Oh, mobil. udah sama harga mobil. Udah sama mobil. Baiklah. Oh, iya. Gitu. Luar biasa si Juli, warna putih luar biasa. Ya kan? Punya Om Heru, teman-teman. Atau Om Heru mulu gua. Om Hendra ya kan? Lo urungkan ya niatnya untuk pengen mencoba menawar. Kadang suka digoda Om. Iya. Om siapa tahu saya terusin deh. Dan terakhir teman-teman, lo bisa dengerin video dari awal sampai akhir, asik ya, penjelasannya enak ya. Jadi Om Hendra ini juga, lo ada usaha jual beli ya Om, benar nggak sih? Ada. Jual beli mobil ya. Nah teman-teman yang mungkin suka nonton YouTube gue juga ada Om yang komen dari Bandung, dari mana gitu, nyebutin kota daerahnya di Bandung. Terus dari Purwakarta, ya banyak lah dari Jawa Barat gitu ya penonton gue. Kalau teman-teman ada yang mau cari mobil khusus wilayah Jawa Barat atau di luar Jawa Barat juga boleh ya? Boleh. Bisa hubungi Om Hendra nih. Boleh, kan? boleh. Kita cantumin juga nomor WA-nya Om ya. Boleh. Cantumin. Mobil apa aja? Eropa, Jepang? Kebetulan kalau saya spesialisasinya di mobil Eropa. Oh gitu ya? Mobil Eropa. Terus kemudian mungkin bedanya lagi unit-unit yang ada di tempat saya itu saya jualnya ready to use. Oh baik. Gitu, saya jualnya ready to use. Jadi memang misalkan kalau kita ngangkat satu unit kondisinya misalkan setengah bahan gitu ataupun bahan sekalian gitu. Itu biasanya kita rapiin dulu sampai benar-benar rapi gitu ya dari sisi eksterior, mesin. Jadi bukan siap ke bengkel, tapi memang siap pakai gitu kondisinya. Oke. Gitu. Iya. Oh jadi memang lo ngambil barang kondisi dijual ke user nih udah oke kok, siap pakai deh ya. Iya. Gas lah ya. Oke. Betul. Kalau ngomongin harganya nih, Om. Ya, kalau bersaing misalkan, kan? ya kalau harga sih saya fair-fairan aja biasanya. Jadi Gitu, gini, saya kayak terakhir kemarin saya ada lepas 405 STI juga. Iya. Baru hari kemarin sebetulnya. Kalau yang kebetulan konsumennya orang Bogor, gitu. Kalau saya sih open-open aja. Misalkan saya biasanya sebutin, saya beli unitnya sekian. Masa sih? Betul. Saya beli unitnya sekian. Ini bon-bon perbaikannya. Saya restorasi ini hampir dengan asik sekian. Monggo lebihin berapa? Sudah gitu aja. Wah kalau kayak gitu bingung Om. Ini lebihin berapa? Gue lebihin gopay ya. Gue ting-tingan sih ya. Kalau saya yang penting berkah aja lah, udah. Wah ini gue Gitu. demen nih. Yang Ini penting nih berkah bisa aja. lanjut nih ngobrol terus di Denkus Channel teman-teman ya. Karena gue mempertahankan orang-orang yang jujur nih Om. Nih. Nggak ngomong apa adanya bener-bener apa ya, kadang kalau misalnya ya oke lah kita nyari duit gitu Om ya. Tapi kalau tempat nyari duitnya didasari sama orang itu memang dasarnya seneng ngelakuin itu tuh beda tuh. Ya. Jadi kayak yang lu bilang Om. Ya udahlah, gue juga seneng ngelakuinnya, nyari-nyari barang, memperbaiki restorasi kayak gitu ya. Tapi ya jangan kebangetan juga Om ya. Kalau lo nambahin cuma X rupiah yang nominalnya tidak sebanding apa yang sudah dilakukan Om Hendra kan, yang nggak enak juga. Ya itu tinggal dikomunikasikan lah ya. Yang penting kalian mendapatkan unit yang oke gitu. Jadi nggak hanya di Jawa Barat, kita ngomongin Bandung doang. Kalau misalnya Karawang mana? Iya, bahkan saya waktu nggak itu masalah, Om, nggak bisa masalah. ya? Jadi waktu itu saya ada jual unit 505 dua kali itu 505 itu saya kirim ke Semarang. Oh baiklah. Gitu. Bahkan kebetulan yang belinya juga nggak lihat unit pada saat itu. Jadi dia kan setiap unit yang akan saya lepas itu kan biasanya saya tayangin di YouTube saya juga. Gitu. Jadi ada YouTube ya? Ada. Nah YouTube-nya apa Om? The Rahman's Garage. The Rahman's Garage nih teman-teman, gua cantumin. Ya. Jadi lu harus kunjungi juga, subscribe YouTube-nya The Rahman Garage. Ya. Ngebahasnya apa aja tuh? Biasanya sih saya review mobil-mobil yang mau dilepas sih. Oh baiklah. Gitu. Biasanya teman-teman lihat di YouTube situ, terus kemudian Om bisa nggak kirim kemana? Ya itu sama kayak 505 itu dia hanya lihat di YouTube. Iya. Terus kemudian dia minta unitnya di towing ke Semarang, ya sudah nanti tinggal towing aja beres. Kebetulan kita juga ada beberapa rekanan towing yang inilah. Ada juga ya, jadi yang harganya bisa terjangkau bisa juga. terjangkau. Gitu. Nah Om, kakak gua itu di Bandung. Jadi teman-teman kalau misalnya suka ada iklannya roti Saho,
itu gue bukan sekedar ngiklan, tapi beneran enak rotinya. Serius. Apa namanya, dia itu kalau nggak salah pengen ngebangun mobil Om. Boleh. Untuk usahanya dia. Jadi kayak food truck gitu loh. Ya. Lo bisa tuh ya, Om ya? Kalau yang gitu specifically saya nggak bisa terus terang. Tapi ada beberapa, ada. Kalau di Bandung banyak. Harganya terjangkau ya Om ya? Iya. Biasanya kalau itu tergantung konsep sih. Biasanya gitu. tergantung konsep si food trucknya serumit apa gitu. Pengen mobilnya apa dulu juga. Basic mobilnya apa, Basicnya apa gitu. Oh ya, ntar kan kelistrikannya, model Iya, ininya gimana, misalkan, lampu-lampu. Betul, terus kemudian penempatan kompor dan lain-lain kalau memang masak di dalam atau kan hanya food stall jualan aja gitu kan. Iya. Itu biasanya nanti akan impact juga ke budget yang akan dikeluarkan berapa. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Itu biasanya pengerjaan berapa lama sih? Ya balik lagi satu itu tergantung juga kerumitan, tapi in average itu bisa 3-6 bulan. Oh my god, lumayan ya. 3-6 bulan. 3-6 bulan. Gitu. Karena itu detail-detailnya ya orang taunya kan food truck jadi begitu aja. Iya, tapi kan padahal kalau lihat proses pengerjaannya itu detail loh itu. Ya? Detail. Iya. Gitu. Di Bandung kan daerah mana Om? Oh di Bandung banyak di daerah Arca Manik ada yang bisa bikin begitu. Terus kemudian di daerah Margahayu juga ada yang bisa bikin begitu. Dan ada beberapa tempat lain lah gitu. Cuman kalau yang saya tahu di Arca Manik sama yang di Margahayu itu. Oke itu ya. Oke. Gitu. Kalau food truck. Nah itu ownernya Roti Saho ya. Langsung aja deh. Lo hubungin nih Kak nih. Nomornya Om Hendra ya kan. Oke teman-teman, nah ini ngobrol tentang Peugeot 405 tahun 95 punyanya Om Hendra, cc-nya 2000, kondisinya kinyis-kinyis dan tidak dijual ya kan. Tidak dijual, cukup untuk dinikmati di video ini saja. Kalau kalian mau ngobrol-ngobrol sama Om Hendra tentang mobil Peugeot, dipersilakan, boleh Om ya? Boleh ya? Boleh. Jadi lo sebelum ngobrol boleh DM di Instagram atau WA boleh. Boleh, tapi sebelum DM, sebelum WA, subscribe dulu YouTube channelnya. Boleh, sama IG-nya juga. Subscribe YouTube channelnya ya, The Rahman's Garage. Terus IG-nya follow Instagramnya The Rahman's Garage. The Rahman's Garage juga, baru lu DM. Nah, pasti dibalas dah. Bercanda. Jadi gitu ya teman-teman. Terus sekali lagi kalau ada pertanyaan tentang mobil Peugeot ini, lu silakan komen. Kalau lu ada masukan juga silakan komen. Terus yang mau jadi narasumber gua ke depan, silakan lu DM gua. Gua akan undang lu untuk ngobrol di channel gua, Denkus Channel. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram gua, Denkus Channel, dan TikTok gua, Denkus Channel. Subscribe YouTube channel gua. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.